Karina Pramuditasari dengan NIM 430402200022 dari kelas 5A Psikoterapi Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya dosen saya, yaitu Ustadz Agus Hermawan, SPDI MA. Kalau pada kesempatan sebelumnya kan kita sudah mereview buku Psikologi Profetik. Nah, kali ini kita mereview buku Psikoterapi Islam dengan judul Konseling dan Psikoterapi Islam. Jadi buku ini masih dikatakan buku baru karena terbitannya masih 2024 yang diterbitkan oleh penerbit Yayasan Hajah Kartini Kudus. Buku ini terdiri dari 8 bab dengan halaman sekitar 68 halaman, jadi tidak begitu tebal dan tidak begitu tipis, tidak membosankan untuk dibaca. Oke, langsung aja kita review bukunya dari bab 1, yaitu mengenai pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, metode, persamaan dan perbedaan dari konseling dan psikoterapi Islam. Jadi pada bab 1 ini dijelaskan bahwa pengertiannya yaitu adanya pemberian nasihat dari konselor kepada konseli dan adanya proses bertukar pikiran yang berlandaskan dengan ilmu-ilmu keislaman. Kemudian untuk tujuannya sendiri hampir sama. Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu rehabilitatif. Jadi maksud dari rehabilitatif di sini adalah penyembuhan atau pengobatan apa yang dirasakan dari klien. Kemudian yang kedua ada pengembangan, dan yang ketiga preventif atau pencegahan. Jadi kan sebelum kita ada masalah atau gangguan psikologis, lebih baik kita cegah ya. Nah, ini dijelaskan dalam buku ini. Kemudian untuk prinsip-prinsipnya yaitu kita berparadigma pada para rasul, nabi, dan ahli warisnya. Jadi memang buku ini sudah lengkap menjelaskan tentang bimbingan Allah yang seharusnya kita jadikan landasan dalam konseling. Kemudian ada objek di bab 1 ini, di dalamnya yaitu objeknya tentunya manusia, baik dari mental, spiritual, fisik, dan moral. Lanjut pada bab yang kedua yaitu hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Jadi pada bab 2 ini dijelaskan bahwa agama Islam yaitu agama sebagai penenang. Kalau di Islam kan penenang kita atau obat kita ya Al-Quran. Kemudian dijelaskan juga hakikat manusia, bahwa manusia itu satu sebagai makhluk biologis, yang kedua manusia sebagai makhluk pribadi. Jadi makhluk pribadi di sini pada buku dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal. Manusia juga memiliki kesadaran dan kebebasan. Kemudian yang ketiga itu ada manusia sebagai makhluk sosial. Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu kan pasti membutuhkan orang lain, baik pertolongan, terus kita butuh bimbingan dari orang lain. Nah, itu termasuk dalam manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir itu ada religius. Jadi manusia yang religius itu maksudnya dia yang mengikuti perintah Allah. Kemudian ada potensi manusia yaitu wakil, berilmu, dan bermartabat. Kebutuhan manusia di sini tuh dijelaskan seperti membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan berpuasa. Lanjut pada bab 3 yaitu sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Jadi pada bab 3 ini kan membahas tentang bagaimana teknik penyembuhan penyakit atau tentang psikoterapi. Nah, pada dasarnya untuk penyakit, baik penyakit fisik maupun psikis, itu sudah ada obatnya, apalagi di dalam Islam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa terapi, yaitu bisa terapi psikoanalisa, terapi perilaku, kognitif, humanistik, dan terapi kelompok atau keluarga. Nah, terapinya dengan cara yang bagaimana? Caranya yaitu yang pertama kita membaca Al-Quran, karena di buku ini dijelaskan ketika kita membaca Al-Quran kita akan memperoleh ketenangan. Yang kedua yaitu sholat malam atau tahajud. Kemudian bergaul dengan orang baik, berpuasa, dan berzikir. Lanjut pada bab 4 yaitu sehat dan sakit dalam Islam. Di dalam Islam, sehat itu maksudnya iman, dari iman kita. Jadi kan iman juga mempengaruhi fisik dan psikis.
pada bab ini dijelaskan bahwa cara memperoleh sehat itu adalah dengan menjaga kebersihan. Kemudian penjelasan untuk yang sakit itu kita persepsikan kalau di Islam sebagai penebus dosa. Kemudian bisa saja sakit itu sebagai takdir yang mana menjadi ujian kesabaran kita dan mungkin saja bisa mengangkat derajat kita. Kemudian pada bab 5 yaitu manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Jadi pada bab 5 ini yang pasti menjelaskan tentang prosedur atau tata cara dalam melaksanakan konseling dan psikoterapi Islam. Jadi rangkaian-rangkaian atau urutan dalam melaksanakan konseling. Yang pertama itu tahapnya adalah sama seperti yang sudah kita pelajari mungkin untuk kalian yang mempelajari tentang psikologi. Yang pertama adalah bangun raport. Jadi bangun raport itu kita membangun hubungan keakraban dengan klien kita, yaitu dengan wawancara awal, membangun hubungan keakraban. Terus yang kedua ada proses terapi. Jadi kita setelah membangun report tadi kan tahu apa permasalahannya, kemudian kita lakukan proses terapi yang tepat itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan setelah proses terapi. Ketika sudah terapi apakah ada perubahan atau tidak, nah itu akan dilakukan tindakan selanjutnya. Yang keempat yaitu mengakhiri terapi. Jadi pada tahap mengakhiri terapi ini ada kesepakatan antara konselor dan konseli. Ketika konseling sudah dirasa cukup, maka bisa dilakukan hanya 1 kali. Namun ketika konseling ternyata masih kurang atau kliennya belum merasa maksimal, dia bisa datang lagi kepada konselor beberapa kali sampai dirasa sudah cukup. Kemudian dijelaskan juga dalam buku ini di bab 5 itu tentang model-modelnya. Model-model terapi itu yang pertama ada psikoterapi dengan keimanan. Yang kedua dengan ibadah. Ibadahnya seperti apa ya? Kita sholat, kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada puasa. Dalam buku ini dijelaskan bahwa puasa itu memiliki manfaat yang baik yang berdampak pada fisik kita, seperti banyak penyakit-penyakit yang penyembuhannya harus melalui puasa, yang mana puasa ini diajarkan dalam agama Islam. Ini juga dimasukkan dalam psikoterapi Islam karena dia merupakan salah satu teknik penyembuhan atau pengobatan. Kemudian yang keempat ada haji bila mampu. Yang kelima sabar. Sabar ini juga termasuk salah satu psikoterapi karena dengan bersabar kita akan melatih cara menenangkan, cara mendapatkan kedamaian hati. Kemudian yang keenam adalah istighfar atau taubat. Jadi bisa dilakukan juga terapi istighfar atau taubat. Dan yang terakhir dengan zikir. Di buku dijelaskan bahwa dengan terapi zikir kita akan mendapat ketenangan hati dan pikiran. Oke, mungkin cukup itu saja review buku konseling dan psikoterapi Islam dari bab 1 hingga bab 5 dari 8 bab. Untuk kekurangan dan kelebihan buku ini, kekurangannya mungkin hanya pada font tulisan saja, jadi mungkin bisa diedit agak lebih besar supaya membacanya enak juga, tapi ini sudah cukup tapi kurang besar. Kemudian untuk kelebihannya, buku konseling dan psikoterapi Islam ini sangat cocok, sangat pantas untuk dijadikan referensi. Apalagi untuk kalian yang hobi membaca, yang suka membaca, ini bisa jadi salah satu bahan untuk dibaca, untuk menambah wawasan, karena buku ini juga isinya sangat bermanfaat, sangat positif. Apalagi dengan harga yang affordable, hanya 25.000, mendapatkan buku ini itu sudah sangat worth it. Bahasa dalam buku ini pun juga mudah dipahami. Keren sekali Ustadz, Masya Allah. Itu saja ya mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.